Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ITQ kita dengan metode Al-Qalam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, kita akan membaca doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, anak soleh soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ITQ kita. Disiapkan kembali buku jilid 2. Dibuka bab 6 tentang wakaf. Sekarang kita di halaman 55 latihan. Baik, kemarin Ustadz telah jelaskan alamat-alamat wakaf. Yaitu alamat wakaf itu ada 6 ya, yaitu mim kecil, kemudian lam alif, kemudian kila atau kaf, lam dan ya, kemudian soli, huruf so, lam dan ya, kemudian jim dan 3 titik. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan mim kecil ya, bukan tanda iklab ya, tetapi mim kecil ya, tanda wakaf, maka kita harus wakaf, harus berhenti. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan tanda lam alif ya, tanda wakaf lam alif, maka kita tidak boleh berhenti ya. Kalaupun kita terpaksa berhenti, maka kita harus kalau berhenti di tempat itu, maka kita harus mengulang kembali untuk membaca lanjut bacaan kita. Kemudian ketika kita bertemu dengan tanda wakaf yang ketiga, yaitu kila, qaf, lam dan ya, maka lebih baik kita berhenti, lebih baik kita wakaf. Tapi boleh juga kita lanjut ya. Kemudian bagaimana kalau kita ketemu dengan huruf dengan tanda wakaf soli, so, lam dan ya, maka lebih baik kita lanjut ya, tetapi boleh juga kita berhenti, tapi lebih baik lanjut. Nah, kemudian tanda wakaf jim. Nah, tanda wakaf jim itu boleh lanjut, boleh juga kita berhenti.
Ya, jadi boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, kemudian untuk titik 3 itu kemarin saya jelaskan harus kita berhenti di salah satu titiknya, ya, di salah satu tandanya, karena dia selalu berdampingan munculnya. Jadi di sini di halaman 55 ini Ustaz akan memberikan contoh cara membacanya. Jadi Ananda, anak soleh soleha, diperhatikan baik-baik bagaimana Ustadz membaca atau memberikan contoh ketika bertemu dengan tanda-tanda wakaf yang telah Ustaz jelaskan kemarin. Nah, sekarang perhatikan di kolom yang pertama ini. Nah, di kolom yang pertama ini ada tanda wakaf jim, ya, tanda wakaf jim. Maka ketika kita bertemu tanda wakaf jim, maka kita harus boleh berhenti dan boleh kita lanjut, ya. Perhatikan contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Nah, jadi boleh kita berhenti, ya. Dan boleh juga kita lanjut, ya. Contoh, Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Ya, jadi boleh kita membacanya berhenti atau wakaf, dan boleh juga kita membacanya lanjut. Nah, lanjut. Kemudian di kolom yang kedua, ya. Nah, di kolom kedua ini ada tanda wakaf, soli, ya, sod, lam, dan ya. Nah, di sini saya jelaskan kemarin, lebih baik kita lanjut, tetapi boleh juga kita berhenti. Contoh, ya, cara bacanya gini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Nah, jadi boleh kita berhenti, ya, boleh kita wakaf, dan boleh juga ketika kita membacanya lanjut, ya. Contoh, ya, Ustaz bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nah. Nah, jadi boleh kita lanjut, ya. Boleh kita lanjutkan bacaan kita. Tetapi di sini lebih baik kita lanjut, ya. Jadi lebih baik kita lanjut ketimbang kita berhenti. Kemudian perhatikan di kolom yang selanjutnya. Nah, kolom selanjutnya ini terdapat tanda wakaf, tiga titik. Nah, tiga titik seperti saya jelaskan kemarin, dia selalu berdampingan, ya. Dia selalu berdampingan. Nah, perhatikan yang ini. Bagaimana cara membacanya? Maka kita harus berhenti di salah satu titiknya, salah satu tandanya. Contoh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raib. Nah, jadi kalau kita telah berhenti di la raib, maka kita tidak boleh berhenti di fi. Ya, tidak boleh kita membaca seperti ini, ya. Tidak boleh seperti yang ini. Saya contohkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib fihi. Ya, jadi tidak boleh baca seperti itu, ya, tapi kita harus membacanya atau berhenti di salah satu tandanya, ya, seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau boleh juga kita baca seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi harus berhenti di salah satu tandanya, tidak boleh berhenti di kedua tanda itu. Nah, kita lanjut di kolom berikutnya, kolom yang ini, ya. Nah, di kolom yang ini terdapat tanda wakaf lam alif. Nah, tanda wakaf
lam alif. Bagaimana cara membacanya? Maka seperti kemarin saya jelaskan, tidak boleh kita wakaf, ya, tidak boleh wakaf. Kemudian bagaimana kalau kita terpaksa berhenti, ya, misalnya nafas kita tidak mampu untuk lanjut bacaan, ya, harus berhenti di situ, maka kita harus mengulangnya kembali. Ini Ustaz kasih contoh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum. Jadi harus lanjut, tidak boleh kita berhenti. Nah, bagaimana kalau kita berhenti? Ya, saya kasih contoh, ya. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Nah, contoh berhenti di situ. Maka untuk melanjutkan bacaan kita harus lanjut, kita harus mengulang ke bacaan sebelumnya. Ambil di salah satunya. Contoh Ustaz ambil di huruf lam alif. Ustaz tadi berhenti di billah. Nah, untuk lanjut bacaan Ustaz kembali ke huruf lam alif. La tu'minuna billahi war rasul. Nah, gitu contohnya, ya. Jadi untuk di tanda wakaf lam alif ini kita tidak boleh berhenti di sini. Kalaupun kita berhenti maka kita harus mengulang di huruf sebelumnya. Boleh di lam, boleh di ba, atau mungkin kita mau mengulang dari sini, ya. Jadi harus diulang baru kita boleh melanjutkan bacaan kita. Jadi begitu hukum ketika kita bertemu dengan tanda-tanda wakaf. Nah, kemudian di kolom selanjutnya ini kita bertemu dengan tanda wakaf kila, ya. Kila ini seperti ini, ya. Maka cara membacanya adalah kita lebih baik wakaf, tetapi boleh juga kita lanjut, ya. Contoh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ardullahi wasi'ah. Jadi boleh kita berhenti, boleh juga lanjut, ya, seperti ini. Wa ardullahi wasi'atun innama. Nah, boleh juga kita lanjut. Kemudian Ananda buka di halaman berikutnya, ya. Di halaman berikutnya itu ada contoh bacaan atau contoh bacaan bertemu dengan tanda wakaf, alamat wakaf, yaitu ketika kita bertemu dengan tanda wakaf mim, ya, mim ini. Maka yang mim ini kita dianjurkan untuk berhenti, atau kita harus wakaf, ya, harus wakaf. Jadi contoh Ustaz bacakan seperti ini, ya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan yang ini, ya. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Jadi kita harus berhenti di sini, wajib berhenti, ya. Wajib berhenti. Jadi itu penjelasan dari Ustaz. Untuk yang kolom yang ini itu sama seperti saya jelaskan, ya. Yang di atas ini ada tanda wakaf mim kecil dan huruf dan tanda wakaf jim, ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi begitu cara membaca bacaan atau bacaan ayat Al-Quran kita ketika kita bertemu dengan tanda-tanda wakaf. Silakan Ananda dibaca dari kolom yang ini sampai di kolom yang ini, ya. Di kolom yang ini, jadi Ananda perhatikan baik-baik, ya, bertemu dengan tanda wakaf apa. Jika masih belum jelas, silakan diputar kembali video dari Ustadz atau diputar kembali video yang kemarin, ya, yang Ustadz jelaskan bagaimana ketika kita bertemu dengan tanda-tanda wakaf itu. Baik, alhamdulillah anak saleh dan salihah, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran ITQ kita dengan metode Al-Qalam. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita membaca doa akhir pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya rabbal alamin. Baik anak saleh dan saleha, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.